Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Rabati dari kelas 4D dengan NIM 1230101. Nah, hari ini atau pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Nah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan segala alam semesta ini, dan salam dan sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana berkat beliaulah kita bisa berada di sini dan bertemu lagi di dalam segmen kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Saya akan awali dari akhlak. Nah, akhlak adalah mahkota dari agama Islam. Nah, bukan hanya sekedar perilaku lahiriah, tetapi pancaran dari iman yang hidup di dalam dada. Nah, menurut Abdullah bin Umar, orang yang paling dekat dengan Rasulullah kelak di akhirat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, namun apa sebenarnya akhlak itu? Nah, akhlak itu berasal dari kata khuluq. Nah, yang artinya perangai atau tabiat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang bertindak secara spontan tanpa dipikir panjang. Nah, dalam konteks keislaman, akhlak tak hanya menyangkut hubungan antar manusia, nah, melainkan juga hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dua hubungan inilah yang menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter seorang muslim yang sejati. Nah, kemudian kita akan lanjut nih. Tadi kan kita sudah berbicara tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai bentuk nyata akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah nabi kita. Nah, terus gimana sih, Bang, caranya tuh akhlak kepada Rasulullah tuh, Bang? Kita jelaskan sedikit-sedikit. Nah, yang pertama, kita menunjukkan akhlak itu melalui ketaatan kepada ajaran beliau. Nah, menjalankan syariat yang dibawa dan menjauhi segala larangannya. Nah, syariat-syariat yang dibawa oleh beliau itu apa, Bang? Terus di mana kita dapat, Bang? Kita dapatnya itu di dalam hadis. Hadis yang sudah diriwayatkan oleh para pendahulu-pendahulu yang ahli dalam bidangnya, yang sudah bersejarah dan juga sudah berguru. Kita akan temukan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi itu dalam bentuk sebuah buku. Nah, kemudian banyak juga versi-versi dari buku-buku tersebut atau sunnah-sunnah tersebut. Nah, buku-buku tersebut harus memang kita percayai bahwa itu memang dari lisan atau perbuatannya Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita juga memperbanyak sholawat. Nah, karena Allah dan para malaikat pun bersalawat kepadanya. Mengapa demikian, Bang? Ya, karena Muhammad SAW merupakan manusia atau hamba yang paling spesial di mata Allah. Nah, selain itu, mencintai keluarga Rasulullah, menghidupi sunnahnya, dan bahkan berziarah ke makamnya, insya Allah apabila kita berkesampaian sana, adalah bentuk juga dari penghormatan dan kecintaan kita. Nah, itu yang dalam bentuk nyata dan bisa kita lakukan itu. Nah, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, dalam tanda kurung Rasul, maka Allah akan mencintaimu dan mengampunimu serta dosa-dosamu. Nah, ini artinya mencintai Rasulullah adalah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah juga, karena beliau adalah kekasih Allah. Nah, kemudian kita masuk ke materi terakhir. Pentingnya akhlak dalam pembentukan karakter. Loh, kita nih sekarang pembahasan tentang karakter. Nah, mengapa akhlak kepada Allah dan Rasulullah itu begitu penting sih? Kenapa sih kita harus belajar itu? Nah, karena akhlak adalah cerminan
dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi kehidupan. Ia memandu kita membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil, dan yang baik dan mana yang buruk. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah uswah hasanah atau teladan terbaik. Dengan meneladani beliau, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan adil. Nah, lebih daripada itu, akhlak menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Masyarakat akan menjadi damai jika anggota-anggotanya saling menghargai, saling menolong, menebarkan kasih sayang. Maka sebaliknya, apabila akhlak itu tidak ditanamkan di dalam diri, maka masyarakat akan menjadi kacau jika kehilangan akhlak tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menutup pertemuan kita pada pembelajaran pada hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa akhlak kepada Allah dan Rasulullah adalah fondasi yang harus kita tanam di dalam jiwa setiap seorang muslim. Ia bukan hanya sekedar pelajaran di buku, tapi harus menjadi nafas bagi kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan lanjut menjalin kedekatan dengan Allah dan Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, kedekatan pada Allah ini tidak bisa dibangun hanya lewat ibadah lahiriah saja, tetapi perlu diiringi dengan hati yang tunduk, akal yang patuh, dan jiwa yang merendah. Nah, begitu juga dengan Rasulullah SAW yang kita cintai selama ini. Beliau bukan hanya sebatas ucapan, tetapi dengan mendalami atau meneladani akhlaknya dan menghidupkan ajarannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW itu untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa tuh? Nah, contohnya itu kayak kita berbuat baik kepada tetangga, terus tidak berkata kasar, terus kita punya sikap baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu walaupun kita itu tidak kenal gitu loh sama orang itu. Tetapi karena itulah kita ada sikapnya tadi yang kita teladani dari Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut. Akhlak kepada Allah mencakup sikap syukur, tawakal, ikhlas, takut kepadanya, cinta kepadanya, dan selalu bergantung hanya kepadanya. Nah, sedangkan akhlak kepada Rasulullah yang tercermin dari dalam sikap cinta, taat, dan meneladani serta senantiasa menyebarkan dakwah yang telah beliau perjuangkan dengan darah dan air mata beliau. Nah, kemudian bentuk nyata akhlak kepada Allah. Nah, apa aja tuh bang bentuknya tuh bang? Kita jelaskan sedikit-sedikit. Nah, apa saja sih bentuk dari akhlak kepada Allah ini? Nah, yang pertama itu adalah menyucikan dan memujinya. Nah, karena seluruh alam semesta ini, bahkan pohon-pohon, bahkan tanaman kecil itu pun bertasbih kepada Allah. Nah, jadi kita juga perlu nih membersihkan hati dan juga membersihkan jiwa kita gitu loh. Nah, yang kedua, bertawakal, yaitu berserah diri setelah berikhtiar sebaik mungkin. Nah, itu seperti kita kayak memberikan segala atau mempasrahkan seluruh urusan kita itu hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang mendatangkan masalah dan Allah lah yang memberikan jalan. Karena Allah tahu seberapa bisanya kita itu dalam menyelesaikan masalah. Allah itu tidak akan memberikan beban yang sangat berat apabila manusia itu tidak mampu, apabila hamba itu tidak mampu. Nah, kemudian yang ketiga, berbaik sangka. Nah, ini yang penting ini. Nah, percaya bahwa semua ketetapan Allah adalah kebaikan yang mungkin belum kita pahami saat ini. Nah, kita tidak akan tahu apabila kita bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba berbuat baik kepada kita. Itu mungkin adalah salah satu bentuk contoh atau bentuk langsung dari tindakan Allah kepada kita. Nah, kemudian yang keempat adalah berzikir dan berdoa. Nah, yang menjadi napas spiritual kita sebagai hambanya, di mana bukan hanya kita beribadah, tapi juga kita memohon ampun, memohon pertolongan,
memohon segala apapun bentuknya. Karena itu tadi kita mempercayai atau kita bertawakal kepada Dia. Nah, itulah kitanya pentingnya berzikir itu. Nah, kemudian yang kelima, bersyukur. Nah, bersyukur ini baik lewat hati, lewat lisan, dan juga lewat perbuatan. Kita tidak perlu untuk memberikan segala bentuk amarah kita. Apabila ada orang lain memancing amarah kita atau emosional kita, kita tidak perlu membalas itu dengan kemarahan juga atau emosional lainnya. Tetapi kita juga bisa mengikhlaskan. Mungkin apabila kita ada salah pada sebelum-sebelumnya kepada beliau-beliau. Nah, makanya itu adalah bentuk sebagai tanggung jawab kita. Nah, tidak lupa kita juga memiliki takwa. Nah, ya ini menjaga diri